Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir untuk saudara kami, channel YouTube Sinar Ilmu, membahas segala hal yang menarik untuk dibahas. Channel ini menyajikan informasi, ilmu pengetahuan dan berita dalam kemasan yang menghibur serta dapat diambil hikmah dan manfaat. Dan jangan lupa subscribe, share dan klik like video ini, insya Allah akan jadi amalan jariah, amin. Takengon merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Indonesia. Takengon terletak di sisi Danau Laut Tawar Kecamatan Lut Tawar di tengah-tengah wilayah Provinsi Aceh. Takengon merupakan dataran tinggi yang berhawa sejuk dengan ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut. Ketinggian, 1.200 meter. Kode pos, 24.500. Kabupaten, Aceh Tengah. Provinsi, Aceh. Cuaca, 25 derajat Celcius. Angin arah utara dengan kecepatan 11 km per jam. Kelembapan 74% weather.com. Waktu setempat, Sabtu pukul 14.51. Kode area telepon, 0643. Danau Laut Tawar adalah sebuah danau dan kawasan wisata yang terletak di dataran tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Di sisi barat danau ini terdapat sebuah kota kabupaten yaitu Kota Takengon, yang juga merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Suku Gayo menyebut danau ini dengan sebutan Danau Lut Tawar. Luasnya kira-kira 5.472 hektare dengan panjang 17 km, dan lebar 3,219 km. Volume airnya kira-kira 2.537.483.884 meter kubik, 2,5 triliun liter. Para sahabat kami semuanya, sekarang kita sudah memasuki kawasan Laut Tawar. Danau Laut Tawar yang menurut sebagian masyarakat setempat disebut dengan Lut Tawar itu dapat dijangkau, diantaranya melalui Desa Dedalu, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, atau dermaga Kota Takengon. Kota Takengon sendiri berjarak sekitar 119 km dari kota Lok Seumawe atau waktu tempuhnya kurang lebih 3 jam. Sementara itu, waktu tempuh menuju Danau Laut Tawar dari kota Takengon cukup singkat, yakni sekitar 10 menit. Wisatawan tidak perlu khawatir tersesat karena sudah ada pelang petunjuk arah menuju tempat wisata itu. Setibanya di dermaga kota, terlihat speedboat yang sudah terparkir rapi di tepi danau. Wisatawan bisa mengelilingi Danau Laut Tawar dengan speedboat itu. Speedboat itu tidak semuanya diparkir. Beberapa di antaranya ada yang berkeliling danau di dataran tinggi itu untuk mencari wisatawan. Silakan naik, aman kok, hanya Rp20.000 per orang, kata salah satu pemilik speedboat di danau laut yang sedang menawarkan jasa pada para wisatawan. Nantinya, wisatawan akan mendapat fasilitas berupa pelampung ukuran anak-anak hingga dewasa. Mereka wajib memakainya untuk keselamatan. Adapun, speedboat bisa menampung hingga 6 penumpang. Danau Lut Tawar ini merupakan fenomena alam yang simpan sejuta keindahan. Udara sejuk di pinggir danau bisa dijadikan sebagai tempat healing atau sekadar menghilangkan penat. Salah satu danau yang simpan keindahan itu adalah Danau Laut Tawar. Danau ini berada di dataran tinggi Gayo, Takengon, Aceh Tengah. Seperti danau lainnya, Danau Laut Tawar yang indah tidak lepas dari hal mistis yang dipercaya dari dulu hingga sekarang. Tertarik mengulik fakta tentang Danau Laut Tawar ini? Yuk, temukan jawabannya di bawah ini. 1. Danau Laut Tawar merupakan sumber penghasilan masyarakat Gayo. Karena terdapat di dataran tinggi, pinggiran danau ini bisa dijadikan sebagai tempat berkebun. Salah satu usaha pertanian yang paling terkenal dan menguntungkan adalah dengan menanam biji kopi. Karena pinggiran danau terdapat lahan, masyarakat Gayo akhirnya merawat dan melestarikan danau hingga dijadikan sebagai tempat wisata. Sudah banyak turis mancanegara yang berkunjung ke sini. Untuk bisa sampai ke Danau Laut Tawar ada 2 jalur. Pertama, kamu bisa dari kota Takengon, Aceh Tengah dan Banda Aceh. Dari Takengon, kamu hanya memerlukan waktu 10 menit sedangkan Banda Aceh membutuhkan waktu berjam-jam dengan jarak tempuh 320 km. Yang kedua, luas danau mencapai 5.472 hektar. Alasan dibalik nama Laut Tawar sangat berhubungan dengan luas danau. Dengan seluas 5.472 hektar dengan panjang 17 km, danau ini akhirnya dinamakan Laut.
Karena pada dasarnya danau tidak asin atau tidak memiliki rasa, maka nama Tawar ditambahkan menjadi sebutan danau hingga sekarang. Yang ketiga, dipercaya ada sosok putri duyung dan makhluk halus seperti Dracula. Sama seperti fenomena alam lainnya, Danau Laut Tawar juga tak jauh dari kesan mistis. Dahulu kala, masyarakat yang tinggal di pinggir danau percaya bahwa ada sosok putri duyung sebagai penunggu danau. Putri duyung ini diberi nama Putri Ijo yang keberadaannya masih dipercaya hingga sekarang. Selain Putri Ijo, ada juga makhluk mistis lainnya yang diberi nama Lembide, dalam bahasa Aceh disebut Balung Bili. Balung Bili ini merupakan makhluk halus yang hampir sama dengan Dracula. Lembide atau Balung Bili ini juga dianggap sebagai penunggu Danau Laut Tawar ini dan dianggap mengerikan karena bisa menghisap darah segar. Kedalaman danau di setiap lokasi sangat bervariasi, rata-rata bisa mencapai 50 meter. Maka dari itu, setiap wisatawan selalu dihimbau untuk tidak berenang terlalu jauh dari tepi danau. Selain memiliki kedalaman, danau ini juga memiliki banyak hal mistis yang dipercayai ada hingga sekarang. Pasalnya, masyarakat percaya karena dahulu sering terdapat korban meninggal dengan kondisi kehabisan darah dan meninggalkan jejak berupa gigitan hewan di tubuh korban. Akhirnya, cerita ini disampaikan orang tua hingga ke anak-anaknya, bahkan sampai kepada zaman milenial ini. Yang keempat, terdapat hal misterius. Selain hal mistis di atas, masyarakat setempat juga sempat bikin tercengang atas kejadian yang dialami pengunjung. Pasalnya, pada tahun 2001 pengunjung mengambil beberapa foto di tepi danau. Setelah melihat hasilnya, di foto itu terdapat seekor naga yang keluar dari air. Hal ini sontak bikin pengunjung dan masyarakat lainnya menganggap ada sosok penunggu tambahan di Danau Laut Tawar. Selain sosok naga yang tiba-tiba keluar itu, ada juga terdapat bom yang masih aktif di danau ini. Bom ini merupakan peninggalan masa penjajahan Belanda di Indonesia. Masyarakat setempat pernah mencari di kedalaman danau, tapi hasilnya selalu nihil. Hingga sekarang, bom yang masih aktif ini dipercaya bahwa sang penunggu danau tidak ingin mengeluarkan bom tersebut. Adapun yang kelima, sejuk dan menyimpan sejuta keindahan alam. Saking luasnya, Danau Laut Tawar ini menyuguhkan suasana pantai. Bedanya pantai bisa terpapar langsung sinar matahari, sedangkan Danau Laut Tawar sejuk dan cozy banget buat dijadikan tempat ngadem. Sambil nyantai, suara lembut ombak kecil bisa juga kamu saksikan di pinggir danau. Lalu, bisa menatap perbukitan untuk terapi mata dengan kemampuan warna hijau yang alami. Tak lupa juga mengambil beberapa foto yang instagramable di pinggir danau atau bahkan di atas bukit sebelum sampai di Danau Laut Tawar. Nah, itulah 5 fakta tentang Danau Laut Tawar yang berada di daerah Gayo. Gimana? Tertarik mengunjungi wisata ini gak? Danau Laut Tawar, itulah nama yang diberikan suku asli Gayo buat danau seluas 5.472 hektar ini. Danau Laut Tawar ibarat hamparan permadani berwarna biru kalau kamu lewat di atasnya dengan naik heli atau pesawat. Mirip seperti sisa-sisa air laut yang terjebak di daratan saat terjadi badai besar ribuan tahun silam. Belum jelas kenapa danau yang berada di kota Takengon, Aceh Tengah, Provinsi Aceh ini dinamakan Danau Laut Tawar. Mungkin karena luas banget kayak laut tapi airnya nggak asin alias tawar. Terus di sini juga nggak ada ombak atau pasang surut seperti di laut. Tapi beberapa waktu lalu kabarnya sebuah tornado kecil sempat melintas di Danau Laut Tawar dan bikin geger warga sekitar. Fenomena tornado ini sempat juga terekam kamera low end, videonya bisa kamu lihat di YouTube. Danau Laut Tawar merupakan rumah satwa langka. Kalau cuaca lagi bagus dan kabut yang menyelimuti Danau Laut Tawar dah pergi, kamu bisa melihat betapa mempesonanya danau berair kebiruan ini. Sambil menikmati gemericik suara air yang mendamaikan, layangkan pandanganmu di sekitar Danau Laut Tawar buat mengamati barisan pegunungan yang mengelilinginya. Pegunungan yang berdiri kokoh itu ditumbuhi hutan yang cukup terpelihara dan belum dijamah oleh tangan manusia. Konon sejumlah satwa langka seperti terenggiling, landak, siamang, kijang, kucing hutan dan harimau masih tinggal di sana. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Hendaknya, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel kami Sinar Ilmu, semoga menjadi amalan jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.